Hai, selamat datang di Radix. Saya Dandi sebagai penyaji segmen. Saat ini telah bersama saya salah satu pegiat film di Kota Malang, Bung Nasiru Setiawan. Halo Bung. Halo Mas Dandi. Oke, gimana nih kesibukannya saat ini? Saat ini tidak sibuk-sibuk banget sih Mas. Cuma lagi mempersiapkan produksi film bulan November nanti. Oh iya, mau produksi ya? Produksi. Boleh dong saya hai ke pendengar Radix dan memperkenalkan dirinya. Halo pendengar Radik dimanapun berada, perkenalkan saya Nasiru. Saya terlibat di kegiatan film di Malang sejak tahun 2011. Sebelum diawali ketika saya masuk di Kine, kemudian mengenal lensa mata, kemudian saat ini dengan Siar Sinema saya sedang melakukan arsip film-film di Malang. Wih, menarik gitu. Ya, kerja-kerja kesenian seperti yang dilakukan oleh Miss Batch bisa bilang. Gimana sih awal ketertarikan Bung Nasir ini masuk ke dalam dunia film? Mengalir ya, maksudnya natural, karena waktu itu saya masuk kuliah, kebetulan ada teman yang ngajak ikut di salah satu UKM namanya Kine Club UMM. Saya tidak terlalu ngerti tentang film, tapi saya lebih tertarik waktu itu berorganisasinya. Jadi masuk di Kine, kemudian ternyata kita belajar film, misalnya menonton film, terus memproduksi film, terus kita buat festival film, kita mendistribusikan film, dan ternyata kerja-kerja yang kayak gini ini justru menurutku menarik gitu loh. Dari Kine ini akhirnya kemudian saya berkenalan dengan beberapa teman-teman dari luar kampus. Salah satunya teman-teman di lensa mata, terutama Mas Yani waktu itu. Karena kenal Mas Yani juga awalnya ketika masuk di Kine. Mas Yani waktu itu jadi pemateri salah satu materi waktu itu apresiasi kalau nggak salah. Karena memang basic saya bukan dari film, bukan dari bukan dari jurusan film, terus saya tidak pernah produksi film, akhirnya sesuatu yang menarik waktu itu adalah apresiasi, menonton film ini menjadi menarik karena kita bisa membahas filmnya, kita bisa ketemu dengan pembuat filmnya, kita bisa mengerti apa yang mau dibuat oleh pembuat film dari banyak pemikiran, maksudku dari banyak sutradara yang kita tonton filmnya, kita bisa tahu ciri khasnya, terus isu-isu yang diangkat itu apa. Nah, saya justru malah tertarik dari hal-hal itu, dari proses gimana film itu dibuat. Nah, satu hal yang mempelajari itu di Kine waktu itu adalah apresiasi itu gitu loh. Pemutaran gitu ya? Apresiasi mungkin bisa berupa pemutaran ya. Walaupun misalnya penulisan itu juga bisa masuk dalam kategori apresiasi. Nah, dari situ kemudian akhirnya karena relasi saya dengan Mas Yani di lensa mata tadi itu, akhirnya saya mencoba untuk bergabung gitu loh. Bergabung dengan kegiatan mereka. Nah, menurut info waktu itu, satu-satunya komunitas, bukan komunitas juga ya sebenarnya, perkumpulan yang konsen terhadap apresiasi film itu lensa mata. Nah, saya tidak menemukan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di luar kampus selain itu. Rata-rata produksi waktu itu. Ya, jadi apa ini ya yang bisa aku ikutin sesuai dengan kemampuanku untuk saat mengenal film itu tadi. Kalau misalnya gabung di teman-teman produksi, aku nggak pernah produksi kan gitu. Ya udah, akhirnya belajar apresiasi ini. Nah, apresiasi ini ternyata yang dilakukan sama Mas Yani adalah lensa mata tentunya adalah pemutaran film. Wah, ada ya ternyata komunitas yang khusus muter-muterin film kayak gini gitu. Selain bioskop gitu ya? Selain bioskop ya kan. Wah, ini menarik ini karena itu tadi. Selain itu, ini Mas Dandi, saya tidak bisa menemukan film-film pendek, ya kan? Selain di Kine dan di lensa mata pada waktu itu. Misalnya waktu itu YouTube juga belum terlalu ini ya,
Booming ya? belum booming juga, dan film-filmnya apalagi kayak apa ya, belum banyak juga film-film pendek yang bisa saya tonton. Nah akhirnya satu-satunya cara ya itu tadi, aku harus bergabung nih sama Lensa Mata Biar dapat akses untuk nonton film, khususnya film-film pendek. Kayak misal sempat nonton film Belkio Bolang misalnya, itu satu film pendek yang Belkio Bolang itu ada beberapa film pendek yang diproduksi sama Babi Buta Film waktu itu, Edwin, CS, Mbak Miske dan sebagainya. Nah, saya bisa mengakses ini ternyata ketika film ini tidak didapatkan dari ruang-ruang yang lain, misalnya YouTube atau apa gitu, nggak ada. Nah, dari sinilah kemudian saya tertarik dengan bahwa saya harus di Lensa Mata ini, saya harus ngikut kegiatan-kegiatannya, karena dengan begini saya bisa menonton film-film pendek. Kan sederhana itu sebenarnya keinginan saya waktu itu, karena ya itu tadi, aku diproduksi juga nggak nggak bukan nggak tertarik ya waktu itu, karena memang nggak ada pilihan, karena apa ya, belum pernah juga mungkinnya, akhirnya ya satu-satunya alasan untuk belajar film ya melalui apresiasi itu tadi. Itu Lensa Mata didirikan tahun berapa? Menurut data memang tidak ada data yang ini ya, tidak ada data yang ditulis diarsipkan gitu, berupa arsip gitu nggak ada. Tapi misalnya ketika tanya Mas Yani, dimulainya tahun 2004. Aku kurang paham juga ya awal kegiatan mereka apa, tapi setidaknya mereka itu pernah membuat pemutaran film. Nah karena memang jarak 2004 ke 2011 sangat lama, dan informasi yang diberikan juga tidak berupa tulisan, itu juga saya susah untuk kemudian melihat atau berkaca apa yang sebenarnya telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Cuma memang akhirnya saya melihat kerjanya Mas Yani misalnya berhubungan dengan beberapa orang-orang yang juga terlibat di film yang cukup lama, misalnya Mas Edwin, Mbak Meske, terus beberapa orang-orang yang lain yang memang sudah berkecimpung di film itu cukup lama. Nah, artinya mereka sebenarnya punya relasi yang kuat dari sebelum saya masuk itu. Tahun 2011 itu sempat sih sebenarnya di Malang itu ada namanya, di belakang UM itu, lupa aku. Apa tuh? Dia jadi satu tempat, jadi satu wadah berkesenian. Jadi Lensa Mata waktu itu berkegiatan di sana. Aku lupa namanya. Aku waktu itu sempat awal-awal masuk di Lensa Mata itu nonton film-film Jerman. Film-film Ki Festival ya. Ki Festival, Queer Film Festival kui sempat roadshow di Malang, dan film-film itu yang pertama saya tonton waktu pertama kali masuk melalui Lensa Mata. Dan itu kan sangat menarik menurutku ketika saya nggak bisa menonton film-film yang seperti ini, bukan karena ininya ya, bukan karena adegannya, tapi keberanian pembuat film dan keberanian penyelenggara eksibisi itu. Aku lupa namanya apa ya, pengen ngomong tapi lupa ini. Dari situlah kemudian ya saya percaya bahwa Lensa Mata selalu menghadirkan film-film yang sebenarnya tidak bisa sulit untuk dijangkau. Namun sebenarnya yang sangat disayangkan, Lensa Mata tidak seprogresif dulu ya. Itu kira-kira menurut Bung Nasir bagaimana? Apakah tidak adanya regenerasi? Maksudnya sampai saat ini kita masih membutuhkan posisi seorang eksibitor untuk menjadi bagian dari distribusi film ya, agar bisa membawa film itu ditonton oleh banyak orang melalui ruang-ruang yang kecil. Iya. Ruang eksibisi ini memang sangat penting, salah satu ujung tombak dari produksi film ya. Tanpa ini khususnya di teman-teman pembuat film pendek ya. Tanpa ruang-ruang alternatif mereka akan kesusahan untuk bagaimana mendapatkan feedback dari penonton, karena nggak mungkin kalau di bioskop. Sangat susah untuk film-film pendek ini masuk ke bioskop kan. Nah, Lensa Mata saat-saat akhir ini kemudian menjadi sangat tidak berkegiatan itu ya, itu tadi balik lagi ke SDM-nya ya. Mungkin ke SDM-nya, terus kalau semangat itu masih ada, kita masih menyimpan semua semangat walaupun kita tidak membuat kegiatan, kita menyimpan apa ya istilahnya kayak gitu Mas Danti.
Jadi sebenarnya kita ini masih pengen membuat kegiatan-kegiatan dan pemutaran film. Tapi ya itu tadi kekurangan SDM ya. Ya selain SDM sebenarnya kita bentrok dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang masing-masing. Ya kebutuhan masing-masing itu gitu loh. Terus pada mulanya kan Bung Nasir ini nggak tertarik dengan produksi, tapi lebih ke distribusi ya, maksudnya lebih ke distribusi dan eksibisi lebih ke distribusi dan eksibisi. Nah, menurut Bung Nasir sendiri itu mengapa layar alternatif itu penting untuk hadir hadir menjadi bagian dari swasta perfilman? Dalam konteks film pendek ya ataupun misalnya film panjang, tapi dalam hal ini saya ngomongin konteks film pendek itu sangat penting ketika ruang-ruang alternatif ini hadir di misalnya di Malang gitu ya. Ini akan menjadi satu ruang di mana pembuat film, penonton bisa bertemu, kemudian mereka punya feedback. Misalnya pembuat film sangat membutuhkan feedback berupa misalnya komentar dari film yang dia buat, ya kan. Penonton juga seperti itu, mereka membutuhkan tayangan atau tontonan yang sebenarnya tidak bisa dia dapatkan karena sama halnya dengan saya, tidak bisa dia dapatkan di ruang-ruang yang lain gitu. Jadi ruang alternatif ini ya itu tadi sangat penting sekali. Di Malang itu juga sempat misalnya pasca lensa mata, nggak pasca juga sih, tapi lebih ke sempat beberapa kelompok-kelompok itu bermunculan tentang pemutaran film. Misalnya kita ngomongin yang di luar kampus ya, misalnya kayak Gambar Oba waktu itu ada Melati dan Mahesa waktu itu sempat membuat kayak program eksibisi gitu dengan pemutaran tematik setiap bulan sekali. Dan waktu itu di Dilo ya, di Telkom itu. Nah kemudian apalagi ya, Lintang CS itu buat lelakon dengan pemutaran beberapa film-film yang dihadirkan dari luar kota Malang untuk ditonton. Tapi kemudian itu seiring berjalannya waktu kemudian hilang begitu saja. Saya tidak tahu jelas alasannya apa, yang jelas itu hilang gitu kan. Berjalan setahun atau 2 tahun kurang lebih, kemudian hilang. Kemudian muncul lagi sempat waktu itu di di daerah anak-anak Unmuh itu sempat membuat pemutaran di salah satu kafe gitu tuh ya, 3 kali atau 4 kali pemutaran kemudian hilang. Iya. Tapi memang ritmenya seperti itu Mas Dandi, yang saya rasakan karena memang ada hal lain ya yang mungkin menjadi alasan kenapa teman-teman ini akhirnya berhenti ya. Kok nggak ngerti ini berhenti atau lagi tidur nanti suatu saat bisa bangun lagi. Karena yang dilakukan lensa mata juga gitu, sempat ya akhirnya tidak berkegiatan sama sekali, tapi bukan berarti bahwa itu lensa mata tidak ada. Tahun 2010 kalau nggak salah ya, pokoknya sempat 1 tahun gitu itu vakum dalam artian mereka tidak membuat kegiatan. Akhirnya 2011 kalau nggak salah itu muncul kembali dengan ya itu tadi menghadirkan beberapa film-film yang dibawa oleh Indok kalau nggak salah. Nah tapi kalau menurut Bung Nasir nih, selain sumber daya ya atau mungkin selain tidak adanya regenerasi, kira-kira apa sih yang membuat komunitas-komunitas tersebut redup untuk melakukan kegiatan distribusi layar alternatif? Coba kita misalnya melihat selain kelompok-kelompok atau komunitas di luar kampus, sebenarnya ada teman-teman yang kampus kan, misalnya di Kina Klub UMM, terus 0 Derajat, terus Sosieto, terus Unmer itu apa, Sinedek. Pada dasarnya mereka punya program kerja itu, mereka punya program kerja eksibisi film, pemutaran film. Tapi internal ya? Tapi nampaknya saya maksudnya kurang ngerti, tapi yang terlihat adalah mereka seolah-olah membuat kegiatan yang mereka rayakan sendiri, karena eksibisi menurutku juga sebagai perayaan bagi pembuat film dan penonton kan gitu. Tapi itu mereka muter-muter sendiri, nonton sendiri.
Ya, yang terlihat pada akhirnya kan kayak gitu. Kalau sebenarnya dibuka untuk umum ya. Walaupun memang sebenarnya mereka punya niatan gimana caranya ini mengundang yang di luar kampus. Benar. Ya bisa jadi Mas Dandi ya, ini asumsi ya, bisa jadi karena mereka ngadainnya di kampus ya. Otomatis target penontonnya juga kemungkinan yang dikejar adalah orang-orang kampus kan gitu. Aku nggak tahu ya, misalnya Lensa Mata itu juga buat pemutaran film, misalnya di luar kampus yang datang juga beragam orang gitu loh. Atau mungkin persoalan tempat menjadi penentu gitu. Tapi bisa iya Mas, karena ketika kita mau misalnya gini, ketika saya sebagai penonton ingin menonton film-film Lensa Mata misalnya, saya harus pergi ke Ringin Asri misalnya. Iya kan? Ada tempat yang memang di branding apa bahasanya itu ya, seolah-olah ketika kita mau nonton film-film pendek Lensa Mata kita datang ke Indonesian Out atau ke sana ke rumah makan Ringin Asri itu kan, karena memang kegiatannya terfokus di sana. Nah, aku gak ngerti teman-teman itu memperlakukan tempat itu juga menjadi salah satu yang penting apa enggak kan gitu. Karena ya itu tadi, ketika kita membahas soal eksebisi ini kan pasti berhubungan dengan programming, perencanaan dan sebagainya. Nah, tempat ini menjadi sesuatu yang diperhatikan banget apa enggak sama teman-teman. Ketika itu enggak diperhatikan juga kan jadi bahaya. Iya betul. Terus sekarang kita akan ngobrolin teknis nih. Kalau kita berbicara tentang layar alternatif, otomatis kita akan membutuhkan tentunya layar ya, sound, bagaimana tempat duduk, bagaimana jarak pandang penonton dengan film, bagaimana angle-nya, kiri kanan, depan belakang atau bagaimana. Nah, menurut Bung Nasiro, bagaimana sih semestinya teknis-teknis yang baik ketika seseorang ingin melakukan pemutaran? Maksudnya ada film yang menggunakan sound ini, tapi ketika sound yang digunakan saat pemutaran itu beda dengan sound yang digunakan oleh pembuat film, tentu hasilnya akan beda tuh. Nah, itu kira-kira bagaimana tuh? Kalau misalnya ada kendala-kendala seperti itu? Pengalaman saya, misalnya pemutaran film, tentu saya belajar dari Lensa Mata ya. Ruang ini menjadi sangat penting. Kita tidak melihat ruang pemutaran ini sebagai ruang biasa. Dia adalah ya itu tadi. Memang disulap untuk bioskop gitu ya. Disulap untuk bioskop. Jadi dengan segala keterbatasan alat yang kita punya, dengan segala keterbatasan alat, uang, apalagi itu kira-kira tempat yang kita punya, maka kita harus setidaknya punya rancangan seolah-olah ruang pemutaran ini bioskop. Nah, ini kasus yang terjadi di beberapa teman-teman pemutar film di Malang. Selain satu tadi itu persoalannya adalah mereka tidak punya tempat yang tetap. Ini persoalan menurut saya. Yang kedua adalah mereka tidak memperhatikan hal-hal teknis. Misal gini, dia mutar di satu kafe dengan kondisi ruangan yang sangat ramai. Iya, banyak ya kayak gitu. Iya kan? Masih banyak. Nah kan, ini menurutku persoalan karena ketika kita datang menonton, kita terdistorsi dengan suasana. Dengan suasana, sehingga kemudian film-film yang kita putar ini akan terganggu. Nah, kadang pembuat film merasa gak suka dengan kondisi-kondisi kayak gitu. Biasanya si pembuat film ini akan ada tes screening misalnya. Mereka misalnya sebelum mulai, kalau misalnya ini gimana nanti muternya di mana, ruangannya gimana, ada yang kayak gitu. Terus pakai sound apa? Jadi banyak hal-hal teknis yang ditanyakan. Ketika misalnya ruangan itu tidak layak untuk pemutaran film, maka kemudian pembuat film akan berhak untuk menolak gitu. Membatalkan. Nah, di saat-saat yang kayak gitu kan kita harusnya menyadari sebagai pemutar film, seharusnya kita juga bisa menghargai pembuat film tadi itu. Dengan apa? Dengan memaksimalkan ruang tadi itu. Saya sangat terganggu ya dengan misalnya kita harus muter di kafe di kafe yang tadi itu. Aku nggak ngerti kebutuhannya teman-teman apa gitu loh. Kebutuhannya misalnya karena atau mungkin lebih karena ingin mempertemukan filmmakernya dengan penontonnya ya, sehingga ya dia meminggirkan hal-hal teknis itu dan lebih mengutamakan bagaimana sih filmmaker ini, bagaimana film ini bisa sampai ke penonton, bagus atau enggak teknis pemutarannya. Itu niat yang baik, benar. Tapi di satu sisi sebenarnya pembuat film ini
Enggak, maksudnya pembuat film itu juga merasa terganggu sebenarnya dengan kondisi-kondisi ketika kita membuat pemutaran film, ya pemutaran filmnya tidak ideal. Ruangan misalnya terang banget, atau misalnya pemutaran siang hari dengan cahaya yang menutupi layar, terus proyektor tidak kuat, goyang-goyang gitu. Ya itu tuh kan juga cukup mengganggu gitu loh. Kayak misalnya aku tuh justru banyak belajar hal-hal teknis di lensa mata. Semuanya harus presisi. Semuanya harus presisi, layar, terus penataan sound, penataan screen itu tuh harus presisi. Ya mungkin itu ya, Mas Yanis tidak juga menjelaskan secara langsung kamu harus membuat ini supaya supaya terlihat apa gitu. Tapi kita yang kemudian menafsirkan bahwa oh iya ini cara Mas Yani menampilkan sesuatu yang kupikir penonton nyaman. Intinya itu. Maka kuncinya adalah kenyamanan tadi itu. Kenyamanan penonton ini juga menjadi penentu ruang-ruang alternatif yang ideal tadi itu. Terus kursi mungkin karena biasa ada kursi yang memang medan lantainya itu nggak datar kan, dia otomatis dibuat datar gitu. Ya kalau itu kan kita balik lagi ke soal keterbatasan tadi itu. Jadi mau nggak mau tetap datar ya? Iya, ya tetap diusahakan. Yang memang lebih baik adalah ruangan yang ada levelnya itu kan, biar tidak terganggu. Tapi memang kadang situasi di lapangan ya tidak bisa seperti gitu loh. Tapi sebenarnya itu bisa diakali dengan persiapan yang matang sebenarnya, Bung Dangdi. Saya juga curiga dengan teman-teman ketika mau ngadain pemutaran itu sifatnya dadak gitu loh. Walaupun saya sendiri itu pernah melakukan gitu loh. Karena memang ya itu tadi kebutuhan, misalnya ini harus muter minggu depan misalnya kayak gitu dan sebagainya. Persiapan yang matang ini kita bisa, misalnya teman-teman di panitia ya, pelaksana ini bisa mengatur kemudian mengatur kenyamanan menonton tadi itu gitu loh. Ya intinya adalah sederhananya adalah untuk membuat ruangan yang ideal di ruang alternatif ya sebisa mungkin coba belajarlah dengan bioskop komersil. Sederhana itu ruang gelap, sound yang mungkin stereo ya kan, karena itu juga cukup mengganggu ketika soundnya keras atau soundnya cuma satu, itu cukup mengganggu rasa menonton tadi itu. Ya, karena konyol sebenarnya kalau filmnya udah dibikin sebagus mungkin, soundnya yang muncul cuma kiri kan. Nah, itu aneh karena misalnya tidak muncul, misalnya kayak gitulah. Ya teman-teman itu mungkin harus memperhatikan itu juga ya, aspek suara dan aspek visual, tentu dengan ruangan yang mendukung. Begitu Mas Dandi. Berarti mungkin kedepannya nih Bung Nasiro perlu mempertimbangkan menghadirkan atau membuat sebuah kelas-kelas khusus untuk eksibitor ya, sehingga teman-teman yang memang begitu serius untuk menjadi orang di balik layar yang mempersiapkan bagaimana pemutaran yang baik seharusnya terjadi, ya mungkin mesti ada itu, mungkin perlu jagungan kembali dengan orang-orang yang memang konsen di bidangnya. Ya, karena kalau kita lihat selama ini kan ya malang gitu-gitu terus, muncul tenggelam kan ya, sangat disayangkan. Benar Mas Dandi. Sangat disayangkan sekali ketika kita, termasuk sebenarnya saya sebenarnya membicarakan ini juga membicarakan saya sendiri ya, tidak punya kekuatan konsisten terhadap ruang-ruang alternatif itu, kesadaran bahwa pentingnya ruang-ruang alternatif itu. Kedepannya sih saya berharap misalnya teman-teman, khususnya teman-teman yang ada di kampus, misalnya Kina Club UMM, terus 0 Derajat, Sosieto, apalagi Sinedek, dan mungkin ada teman-teman yang lain, mereka coba membahas ini menjadi sesuatu yang lebih serius gitu loh. Atau misalnya gini, mereka berlima itu, 5 komunitas itu coba mengagendakan untuk membuat pemutaran bersama dengan ruang putar yang sama, dengan konsisten gitu loh. Saya sih lebih kenapa ya, maksudku saya lebih seret ketika teman-teman ini punya satu tempat atau wadah yang tetap gitu ya? Yang tetap Mas Dandi, karena itu satu-satunya alasan ketika kita mau datang ke pemutaran film gitu. Ketika kita datang ke pemutaran film dengan
dengan kondisi yang sebenarnya kita sudah tahu, kita lebih nyaman. Iya, daripada lokasi yang masih asing. Lokasi yang masih asing ini juga akan malu kita mau datang, selain mau datang, nggak ada teman siapa sama siapa kan, misalnya kayak gitu. Ketika tempat itu satu, misalnya kayak Ringin Asri, ketika teman-teman sudah pernah datang ke sana, mereka ketika mau buat kegiatan di sana, otomatis mereka sudah akan terbiasa. Itu juga menjadi apa ya, sesuatu yang penting yang harus dipikirkan oleh teman-teman gitu loh. Oke, sekarang kita akan ngobrolin siar sinema ya. Nah, siar sinema ini munculnya sejak kapan dan mengapa dia muncul? Siar sinema ini sebenarnya awalnya adalah program pemutaran film di 5 kota. Waktu itu diinisiasi oleh saya sendiri. Waktu itu ada Mas Arfan, juga ada Lingga. Tentu digerakkan sama Lensa Mata waktu itu. Nah, dia nama program sebenarnya. Nama program siar sinema, kegiatannya adalah mutar film di 5 kota, Gresik, Jember, Malang, terus Kediri, sama Lumajang waktu itu. Jadi formatnya adalah roadshow gitu tuh. Itu konsep filmnya bagaimana? Maksudnya tematik ya? Waktu itu memutarkan film-film pendek yang kita pilih. Berarti nggak tematik ya? Tidak tematik, kita pilih film-film pendek yang memang waktu itu apa ya, yang menurut kami waktu itu merepresentasikan film-film pendek waktu itu, tahun 2015. Ada beberapa film, kurang lebih ada 20-an film itu yang kita pilih, film-film pendek yang kita putar di 5 kota itu. Selain itu, selain pemutaran film, kita juga ada workshop waktu itu di program siar sinema. Nah, tahun 2014 itu. Kemudian 2014 atau 2015 lupa aku. Kemudian di tahun kedua sama konsepnya, cuma tidak roadshow. Siar sinema masih nama program kegiatan. Waktu itu Sinema November waktu itu. Oh, berarti siar sinema itu bukan komunitas pada awalnya? Bukan. Itu program dari Lensa Mata waktu itu. Lensa Mata punya program namanya Siar Sinema. Konsepnya adalah itu tadi. Konsep yang tahun pertama adalah keliling 5 kota tadi itu. Pasca Lensa Mata sudah mulai vakum banget gitu ya, siar sinema muncul gitu. Tapi enggak juga. Malah justru waktu itu Lensa Mata lagi hidup-hidupnya. Gitu ya. Lagi banyak kegiatan waktu itu. Lah salah satu kegiatannya ada siar sinema, karena waktu itu kebetulan dapat bantuan dana dari Kemendikbud apa waktu itu. Salah satu cara untuk menghidupkan ya. Dapat asupan gitu. Asupan Bapak tiri lah ya. Ya waktu itu Lensa Mata sangat aktif bergerak, malah justru dengan SDM yang kupikir juga cukup. Waktu itu teman-teman masih utuh semua, bergeraknya masih bareng-bareng kan gitu. Nah, yang terlibat juga di siar sinema kan sebenarnya juga orang-orang Lensa Mata gitu. Ya, akhirnya kemudian di tahun kedua tetap Lensa Mata kemudian buat pemutaran namanya Sinema November, diadakan di gedungan itu apa ya? Yang di dekat Comboran itu. Gedung Kesenian apa, Gejayana ya? Iya, Gejayana. Itu di situ. Kalau nggak salah 2 hari mutar beberapa film pendek dan film panjang. Nah, konsepnya jadi berubah, tetap membuat kegiatan eksibisi. Menurut saya roadshow yang 5 kota juga sebenarnya kegiatan eksibisi. Bagian dari itu. Nah, setelah kegiatan 2016 itu Lensa Mata masih ada. Kemudian Lensa Mata mencoba untuk kerjasama dengan Ringin Asri waktu itu. Old Cinema Museum baru jadi. Rencananya mau dibuat, ya kan? Kita kerjasama dan kita mengelola itu, gitu kan. Nah, pasca ya kurang lebih saya setahun bersama Lensa Mata dan Old Cinema itu. Nah, pada saat itu siar sinema juga sudah tidak ada kegiatan lagi kan. Akhirnya Lensa Mata juga tidak membuat kegiatan siar sinema lagi kan gitu. 1 tahun berjalan, akhirnya karena keterbatasan orang tinggal saya sendirian ini. Ya walaupun misalnya beberapa orang masih mensupport untuk ayo dong buat kegiatan, tapi memang
Iya, saya secara pribadi saya harus istirahat ini, kan kayak gitu. Ya ada beberapa teman yang masih mensupport saya. Ya udah akhirnya memutuskan untuk ya udahlah tidak membuat kegiatan dulu, ya kan. Nah seiring berjalannya itu terakhir 2015 berarti ya? Enggak, itu tahun 2017 kalau nggak salah. 2017. Pokoknya di tahun 2017 full itu selama 1 tahun Lensa Mata bekerja sama dengan Old Cinema Museum itu buat pemutaran itu. Nah di pasca itu 2018, nah itu akhirnya sudah vakum dan sebagainya. Akhirnya CR Cinema ini kan masih ada akun Instagramnya itu. Saya berpikir apa ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan lagi di CR Cinema setelah saya juga berhenti kurang lebih 6 bulan 7 bulan dari pemutaran film sama sekali, udah nggak ngurus pemutaran film. Ini masih ada CR Cinema, ini harus hidup kan gitu. Kalau Lensa Mata saya sudah tidak apa ya, sudah tidak bisa mengotak-atik karena memang itu kewenangannya pendirinya kan gitu. Jadi ya udah akhirnya karena CR Cinema saya punya andil membuatnya, melahirkannya, maka kemudian gimana caranya CR Cinema ini berjalan, hidup kembali. Cuma apa yang harus kita lakukan itu yang waktu itu. Berarti akhirnya misah gitu ya, dari yang tadinya dia bagian dari program Lensa Mata, ya. Kayaknya berdiri sendiri gitu ya. Pada akhirnya seperti itu karena ya misah ini karena sebenarnya fokusnya aja sih. Waktu itu tuh saya masih bimbang antara menjadikan CR Cinema sebagai ruang arsip atau membuat eksebisi lagi. Tapi kalau aku membuat eksebisi lagi dengan nama CR Cinema, otomatis sebenarnya ini hal-hal yang sudah dilakukan di Lensa Mata menurut. Tapi saya sempat di CR Cinema itu pemutaran film Nyai itu kan eksebisi yang saya lakukan gitu. Tapi menurutku kayaknya enggak deh, maksudku bukan di ruang ini deh CR Cinema. Ya itu tadi kemudian berpikir ketika bimbang eksebisi atau arsip, akhirnya saya mikir-mikir lagi, wah ini kayaknya akhirnya saya mencari informasi misalnya ke beberapa teman tentang arsip-arsip film di Malang gimana, mereka pada nggak tahu. Terus kalau kita mau nonton film-film di Malang tahun segini itu kemana, itu mereka nggak tahu. Ini kan akhirnya kayaknya misalnya CR Cinema ini kita konsenkan ke ruang-ruang arsip gimana ya gitu. Kemudian saya berdiskusi dengan Mas Arfan, salah satu pendiri CR Cinema. Ya nggak masalah, itu justru menarik kan gitu. Ya akhirnya saya memutuskan bahwa CR Cinema memang saat ini bergerak yaitu di bidang arsiper. Nah, kenapa Bung Nasir itu lebih memilih CR Cinema itu sebagai arsip? Maksudnya karena alasannya nggak adanya arsip-arsip film yang bagus ya, sehingga bagi teman-teman lain yang ingin menonton akan kesulitan karena tidak adanya katalogisasi. Nah, maksud saya adalah Bung Nasir ini kan bergerak sendiri. Sebenarnya ada orang-orang yang bersama saya, sebenarnya ada. Di arsip pun juga sebenarnya sih ide ini muncul dari Mas Arfan. Dari dulu misalnya, kenapa ya kita kesusahan untuk mencari film-film di Malang. Menarik nggak sih misalnya kalau kita mengarsipkan film-film di Malang, bagian dari bisa dijadikan satu kajian tertentu untuk teman-teman yang memang mau pelajari film di Malang. Ya itu tadi, aku tuh juga sempat mau membuat kayak ruang arsip misalnya di Jember, tapi tetap menggunakan nama CR Cinema, ruang arsip di Mojokerto dengan nama CR Cinema. Karena ya itu tadi, orang-orang yang ikut, maksudnya yang bergabung dulu di CR Cinema, teman-teman juga pasti teman-teman Lensa Mata, sudah otomatis mereka kan balik tuh ke kampung mereka masing-masing gitu kan. Bukan orang Malang ya? Bukan orang Malang kan. Ya, akhirnya ada beberapa yang terdeteksi, misalnya ada yang di Jember, misalnya ada yang di Jember, ada yang di Mojokerto. Mereka kutawarkan gimana kalau kita buka ruang-ruang arsip ini.
ya mereka karena di sana juga belum ada ya. Sana juga belum ada, tapi aku pikir di Jawa Timur juga belum ada sih. Misalnya kita gini Mas Dandi. Iya, yang memang konsen di arsip film ya. Ya, misalnya kita mau nyari film-film Jawa Timur, kemana kita perginya? Kita bingung mau menuju kemana. Nah, makanya itu yang saya lihat sebagai sesuatu yang sangat penting untuk saya lakukan saat ini adalah arsip itu. Ya, eksebisi juga penting Mas Dandi. Tapi ya itu tadi balik lagi soal tenaga dan sebagainya dan sebagainya itu. Walaupun sebenarnya juga arsip film itu adalah sesuatu yang sangat melelahkan ya. Melelahkan dan tidak menguntungkan sama sekali secara material ya. Tidak menguntungkan material sama sekali. Apa sih yang perlu dilakukan ketika orang mengarsipkan film? Maksudnya mungkin para pendengar tadi sini ada yang tertarik untuk ikut bergabung dengan kerja-kerja Bu Nasir ya dalam melakukan arsip film. Nah, maksudnya bagaimana memilah film apa yang dipilih, ataukah film yang hanya merepresentasikan Malang atau film yang diproduksi di Malang adalah film Malang gitu, sehingga dia masuk sebagai bagian dari arsip film. Nah, untuk klasifikasi menurutku saat ini kita tuh sedang juga mikir nih kira-kira yang disebut film Malang ini yang seperti apa kan gitu. Apakah yang diproduksi di Malang ataukah yang diproduksi orang Malang, ya kan? Atau membawa unsur lokal atau Malang. Misalnya film-film yang membawa unsur film Malang. Nah, itu yang sebenarnya sedang kita klasifikasikan gitu. Tapi pada intinya kita ingin mengumpulkan di tahap awal ini kita ingin mengumpulkan film-film yang diproduksi di Malang di tahun-tahun ya mungkin 2004 sampai tahun 2000 sampai 2010 mungkin ya, atau di tahun-tahun awal pasca kebangkitan sinema Indonesia juga ya. Pasca kebangkitan sinema Indonesia kemudian bermunculannya lah produksi-produksi film di Malang. Itu sih lebih ke mencari film di Malang ini awalnya dari mana sih, produksi film di Malang, film pertama ini apa, nah kayak gitu-gitulah, lebih mencari film yang diproduksi di Malang, khususnya film-film pendek. Iya, karena sebenarnya menarik ya, contohnya kalau kita ambil satu contoh, Lutung Kasarung. Dia sebagai film pertama yang diproduksi dan lahir dari folklore Bandung. Nah, tapi tidak hanya di Bandung, dia juga menjadi penanda film di Indonesia. Yang sebenarnya sebagian besar orang tahu itu Dala dan Doa ya, Usmar Ismail. Nah, sehingga orang yang berproses di Malang juga pada akhirnya dia bisa mengerti bagaimana sih kita melacak gerakan sinema kita gitu, mulai dari mana, pada tahun berapa, dan awal dia membuat film itu bagaimana dan mengapa. Ya itu tadi Mas Nandi, ruang arsip itu sebagai itu tadi rujukan untuk teman-teman belajar, khususnya teman-teman di Malang, tapi di luar itu mungkin ada orang-orang yang misalnya pingin melihat film-film dari Malang. Nah itu yang kemudian bahkan meneliti ya kalau iya, atau bahkan meneliti misalnya itu untuk kepentingan penelitian misalnya. Kita hadir di sana. Siar Sinema hadir sebagai ruang arsip tadi itu. Sebenarnya tidak film saja sih, sebenarnya kayak tulisan-tulisan atau misalnya naskah dan sebagainya. Naskah skenario yang jadi tidak sekedar filmnya tidak aja. Sekedar, tapi bagian dari film itu bagian dari filmnya itu apa aja, misalnya poster dan sebagainya. Jadi poster misalnya pemutaran film ini tahun 2004 misalnya di mana, itu kan juga menarik untuk kita arsipkan gitu loh, sebagai penguat dari data yang kita punya. Misalnya kita punya satu film diproduksi tahun 2004 gitu kan, mereka sempat didistribusikan apa enggak, itu kan bisa kita lihat. Nah mungkin sedang memetakan juga pola-pola yang terjadi dari produksi film sampai kemudian film itu ditonton oleh penonton kan, kayak gitu. Berarti film-film yang masuk yang lahir dari kampus itu termasuk bagian dari arsip juga ya nanti? Iya, itu sudah pasti. Itu sudah pasti karena tidak bisa dipungkiri bahwa lahirnya film-film di Malang memang berangkatnya dari kampus. Dari kampus, dan itu itu mungkin histori yang bisa kita lihat secara ini ya, dari cerita ke cerita orang. Belum ada tulisan tentang itu. Nah itu loh maksudku,
saya nggak tahu ya, mungkin masih menggodok lagi dengan Mas Harapan kira-kira apa yang bisa kita ceritakan dari film-film yang pernah diproduksi di Malang tadi itu. Tapi kalau sepengamatan Bung Nasiru melihat produksi yang terjadi di Malang itu sebagian besar itu dia lahir dari mana gitu? Karena pada mulanya kan dari kampus. Iya. Nah, apakah produksi PH-PH kecil yang muncul tenggelam juga ini, apakah banyak lahir dari luar kampus? Ya, kupikir juga sangat banyak, tapi walaupun memang belajarnya mereka dari kampus. Membuat kelompok-kelompok kecil di luar kampus itu rata-rata memang anak-anak yang pernah memproduksi film di kampus. Misalnya di teman-teman di Kina Club di UMM, karena kebetulan saya UMM, mereka punya tugas praktek ya untuk membuat produksi film. Nah, di luar tugas praktek mereka biasanya membuat kelompok itu kemudian membuat film lagi di luar kebutuhan tugas mungkin ya. Nah, aku pikir itu yang akhirnya menambah jumlah film di luar kampus ya, berasalnya dari teman-teman kampus tadi itu, di luar tugas mereka gitu. Tapi ini tidak bisa bertahan lama kan, karena ketika mereka sudah lulus misalnya atau mereka kembali ke kampungnya, maka kelompok-kelompok ini akan hilang secara sendirinya, akan muncul lagi kelompok-kelompok baru dengan format yang sama gitu terus. Polanya seperti itu terus. Nah, ada beberapa sebenarnya yang memang konsen untuk produksi film. Misalnya Mahesa ya, yang mungkin terlihat sampai saat ini tuh Mahesa. Yeah. Karena dia masih dan di luar kampus. Dan di luar kampus, tapi walaupun relasi dia sebenarnya adalah orang-orang yang dari dalam kampus kan gitu. Walaupun pada akhirnya nanti dia bertemu dengan kampus-kampus lain misalnya. Tapi di luar, maksudnya di luar orang-orang kampus murni itu sangat jarang. Atau mungkin ada sebenarnya cuma tidak terdeteksi tadi. Nah, itu mungkin kerja-kerja siar sinema untuk mencari orang-orang kita harus gajikan. Nah, terus kita akan berbicara tentang bagaimana mendapatkan film yang tidak terjangkau. Bung Nasir kan memiliki katalog film yang cukup banyak ya, contohnya kayak film-film yang ada di Jogja gitu. Nah, bagaimana cara mendapatkannya dan apakah film-film yang sudah menjadi arsip itu bisa terbuka untuk umum? Contohnya, orang dari luar tiba-tiba datang ke Malang nih, pengen tertarik melihat bagaimana perkembangan film di Malang. Apakah ruang itu terbuka untuk orang tersebut? Walaupun dia hanya ingin menonton, bukan untuk seperti meneliti ya, atau ingin melacak, dia hanya ingin mengetahui gitu. Untuk saat ini ruang-ruang itu terbuka, misalnya teman-teman dari luar itu bisa menonton film-film Mafi misalnya, tinggal datang ke Kina. Atau misalnya mau nonton film-film Brawijaya Movie Exhibition, itu tinggal datang ke Brawijaya ke UB. Nah, film-film yang mereka databasekan adalah film-film yang justru yang datangnya dari luar kota. Misalnya dari Purbalingga, dari Jakarta, dari Jogja. Ya, hanya tempat yang ketika diputar di sini ya. Yang ketika diputar di sini kan otomatis menjadi database kan. Misalnya ya kita cuma punya dua wadah besar ini, BME dan Mafi, yang menampung film-film itu. Film-film dari luar, dan saya pikir itu masih bisa diakses untuk ditonton gitu loh. Nah, tinggal balik lagi ke pengurusan mereka ya. Mereka membuka itu apa tidak. Nah, kalau misalnya siar sinema sendiri itu pinginnya memang terbuka, cuma kan kita terbatas, misalnya tempat ini harus di mana, kan persoalannya kayak gitu tuh. Kalau di kampus kan jelas mereka punya kesekretariatan. Ya kalau kamu menonton film-film Mafi misalnya tahun 2013-2014 ya tinggal datang ke Mafi. Mereka punya pendatabasean yang kupikir juga cukup bagus. Iya, bukan bagus ya, maksudnya data film itu masih ada sih sebenarnya. Data film itu masih ada dan kupikir masih memungkinkan untuk ditonton. Tapi kan ya itu tadi, ketika datang ke kampus apakah ruang ini nyaman untuk orang untuk datang apa enggak, itu tuh juga balik lagi ke orang yang ingin nonton tadi itu. Cuma memang menyediakan sih kayak dua wadah besar ini yang menurutku masih bisa dijadikan rujukan untuk menonton film-film dari luar kota Malang. Berarti sampai saat ini Kina juga ya yang menjadi wadah yang paling memiliki banyak database gitu ya. Maksudnya apakah siar sinema
kedepannya tidak ingin melakukan kerjasama gitu? Ya sebenarnya saya itu pingin punya kerjasama dengan beberapa komunitas kampus ataupun non kampus untuk pendatabesan itu, karena itu satu-satunya cara yang bisa saya lakukan saat ini untuk mengumpulkan film-film gitu loh. Ya sedang saya bicarakan lah bagaimana kerjasamanya dan bagaimana kita menyimpan film-filmnya dan bagaimana kita memperlihatkan film ini kepada orang yang ingin melihat dan sebagainya. Nah itu yang sedang juga dipikirkan saat ini gitu loh. Ya persoalan tempat sih, lebih ke persoalan tempat. Oh ya, kira-kira orang yang di luar Malang itu ya melihat film-film yang ada di Malang atau gerakan-gerakan seperti eksibisinya bagaimana? Malang itu bagi teman-teman pembuat film khususnya film pendek apa ya, beberapa ya mungkin ya, karena saya tidak bisa mengeneralisir bahwa mereka apa ya, pendapat mereka melihat bahwa Malang ini menjadi satu kota yang sebenarnya aktif gitu. Ya itu tadi, kalau kita misalnya kalau saya melihat bahwa ya yang aktif sebenarnya ada dua komunitas dengan dua agenda program eksibisi, yaitu Malang Film Festival dan Brawijaya Musik Exhibition. Walaupun di luar itu sebenarnya ada beberapa kelompok-kelompok yang juga sebenarnya memutar film. Aku nggak tahu yang barusan ini misalnya kayak Teleskop gitu ya, dia memutar film Kucumbu Tubuh Indahku, terus menghadirkan Garin Nugroho misalnya. Tapi aku nggak tahu bagaimana tindak lanjut mereka terhadap ruang-ruang eksibisi yang mereka buat kan, atau gitu. Atau mungkin memang aja mumpung bisa diundang waktu itu ya. Atau mungkin ini apa ya? Ya program kerja yang ya udahlah kita buat kegiatan pemutaran film. Tapi kalau Mavi kita sudah tidak bisa diragukan lagi, mereka punya rutinitas yang setiap tahunnya pasti mengadakan itu, dan aku nggak ngerti di kelompok-kelompok lain apakah melakukan itu. Cuma dua kelompok ini yang terlihat, yaitu BME, ada bentuknya, terus ada Malang Film Festival. Oke. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung segmen terakhir sebelum kita mengakhiri segmen ini, karena nggak pesan-pesan dari Bung Nasir untuk teman-teman yang ingin melakukan pemutaran gitu? Saya pikir teman-teman itu sebenarnya sudah paham Mas Dandi. Jadi mungkin pesannya adalah, waduh, kayak ngasih petua nih. Karena yang dibutuhkan sekarang kan orang-orang muda yang masih semangat-semangatnya menggerakkan film. Ya ini sih lebih punya kesadaran bahwa ruang eksibisi ini sesuatu yang sangat penting, tentu bagi penonton, juga pembuat film. Pembuat film ini sangat ingin filmnya diputar dan ditonton. Untuk itu coba teman-teman misalnya yang dari kampus atau luar kampus yang memang punya fokus terhadap pemutaran film, tolonglah misalnya memperhatikan banyak hal-hal teknis, misalnya ruang putarnya, ya kan, tidak asal buat, terus memperhatikan kenyamanan menonton, ya lebih kepada hal-hal teknis yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, karena aku pikir teman-teman sudah pada paham sih. Tinggal ya itu tadi, teman-teman mau menyadari bahwa teknis ini penting apa enggak. Nah tinggal balik ke situ ya. Saya kalau semacam HTM itu, tapi HTM dalam bentuk donasi ya, dalam artian donasi, itu penting nggak sih? Nah ini juga penting menurut. Dan bagaimana mematok biayanya? Setiap kelompok punya kebutuhan masing-masing pastinya kan. Ketika mereka membuat pemutaran, mereka juga berhitung tentang kira-kira yang dikeluarkan berapa, ya kan. Nah, HTM atau donasi, bahasanya sebenarnya donasi ini untuk menghindari pajak. Menghindari pajak, karena ketika kita pasang HTM nanti petugas pajak datang ya kan. Lumayan hiburan 30% ya. Nah, donasi ini juga sangat penting, bukan sekedar materialnya, tapi sebenarnya mengajarkan kepada penonton, mengajarkan kepada orang-orang yang datang untuk menonton ini
tentang menghargai satu film tadi itu. Misalnya gini, untuk mematok pun ya itu balik lagi Mas Dandi, balik lagi ke kebutuhannya teman-teman. Ketika misalnya teman-teman buat pemutaran film, misalnya muter 3 film. Nah ini kebutuhannya misalnya selama memutar film dia habis sekian gitu kan. Maka gimana caranya untuk menghidupi pemutaran dia tanpa harus membebankan material tadi itu. Tentu pasti bekerja sama dengan pembuat film. Pembuat film ini juga beragam. Mungkin ada yang ya wes gak popo putar aja gitu. Tapi ada donasinya Mas, ya wes gak popo wes donasinya PM gitu. Ada juga yang 30 berapa atau 50 ya pembagian, sistem pembagian. Ya bermacam-macam gitu loh. Itu balik lagi sih, tidak ada aturan baku juga bahwa harus misalnya harus 20.000, nggak ada juga gitu. Itu balik lagi sih soal kebutuhan tergantung dari pihak penyelenggara. Dari pihak penyelenggara yang bekerja sama dengan pembuat film tadi itu. Enaknya gimana ada gitu tuh. Enaknya yang penting nggak terlalu mahal gitu ya. Iya, seperti di bioskop gitu. Ya itu sih soal kesadaran aja, kalau misalnya kamu muter lebih mahal dari bioskop dan pemutaranmu jelek, ruangan yang tidak kondusif kan juga malu-maluin ya. Ya itu tuh. Karena sudah saatnya kita harus berpisah dengan Bung Nasir. Jangan. Bagi para pendengar Radix yang ingin berkenalan lebih jauh lagi dengan Bung Nasir, bisa berjumpa dengannya melalui akun apa aja nih yang bisa diikutin? Halo. Instagram bisa, Twitter juga bisa. Instagramnya apa? Halo Nasiru @halonasiro. Ya. Kalau Twitternya? Sama. Oke, bagi para pendengar Radix yang ingin berkenalan lebih jauh, silakan langsung menuju @halonasiro. Nambah nih follower nih. Dengar ada nama follower. Saya Dandi sebagai penyanyi segmen, sampai jumpa.